Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Riandini dari kelas D. NIM saya 2019-850137. Saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam. 1. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. A. Bidang kedokteran. 1. Perkembangan kedokteran pada masa sebelum Masehi. Ilmu kedokteran pada masa purba berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Sejarah mencatat pada masa purba telah dikenal pijat memijat, ramuan-ramuan, obat, dan juga alat-alat perdukunan. 2. Perkembangan kedokteran pada masa sesudah Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Ibu Sina, seorang ilmuwan Islam, mempelajari dan terjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di istana Samani pada saat Raja Bukhari Nuh bin Mansur berkuasa. Ibnu Sina atau juga dikenal dengan Efisiens kemudian menulis kitab Kanun dalam ilmu kedokteran. 3. Pengembangan dunia pengobatan. Saat ini, pengobatan yang berasal dari Barat dikenal dengan istilah alopati. Pengobatan ini memiliki banyak kelebihan seperti penggunaan teknologi modern untuk mendeteksi penyakit, melakukan operasi, pembuatan obat-obatan, penanganan mata, penghilangan rasa, atau bius. B. Bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains. B. Bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Bidang ini mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculannya, penyebaran, kemajuan, hingga kemunduran. Dan dalam pendahuluan buku teknologi dalam sejarah Islam, Ahmad Al-Ahsan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Pertama, agama Islam. Kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Ketiga, bahasa Arab. Keempat, pendidikan. Dan kelima, penghormatan kepada ilmuwan. C. Bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan gemilang. Sebagai Khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Krisis politik. 1. Pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah mengajukan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewah dan berorientasi duniawi saja, atau serakah, iri hati, ambisi, kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhuwah. Kedua, serangan dan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 2.000 orang tiba di salah satu pintu Bahad. Khalifah Al-Mustazim yang berkuasa saat itu tidak berdaya dan tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulakoh. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah dan pasukan Mongol menjara dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Ketiga, terjadi disintegrasi umat Islam. Benih perpecahan dan disintegrasi sesungguhnya telah muncul di tubuh umat Islam sejak periode akhir pemerintah Abbasiyah. Keempat, Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13
yaitu antara tahun 1095 sampai 1291 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim dan mendirikan gereja. Kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode ini mendapat negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapat negara itu disebabkan oleh makin menyempit wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingatkan pajak dan banyaknya dinasihati kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Perlunya permunian dan pembaharuan. Gerakan pembaruan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan secara pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Pada ranah ini, entitas yang dinilai memiliki kondisi adalah tafsir, teks normatif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai produk akal yang berpotensi memiliki rentang ketidaksesuaian dengan arus perubahan zaman. Pengertian pemurnian dan pembaruan. Ahmad (1979.306) menjelaskan bahwa pembaruan atau pemurnian dalam bahasa Arab yaitu jadu, yang secara etimologi berakar pada kata jadid, yang menunjukkan 3 arti yaitu keagungan, bahagia, dan pegangan. Kata ini kemudian berubah menjadi jadid, yang berarti memperbarui sebagai lawan dari usik. Kata baru dalam konteks bahasa ini menghimpun 3 pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Salim DKK (1998.1) berpendapat bahwa pembaruan itu identik dengan istilah modernisasi atau tajdid dalam pengertian etimologis atau alfiah, berarti pembaruan, sedangkan dalam pengertian istilah terminologis atau tajdid berarti pembaruan dalam hidup keagamaan. Tokoh-tokoh pembaruan Islam yaitu A. Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Arabia timbul suatu aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaruan di abad ke-19. Pencetusnya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab (1703 sampai 1787) dan lahir di Uwainiyah di abad ke-19. Uwainiyah, Najd, Arab Saudi. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia pergi merantau ke Basra dan tinggal di kota ini selama 4 tahun. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 antara lain seperti berikut. A. Hanya Al-Quran hadislah yang merupakan sumber asal dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. B. Taklid kepada umat tidak dibenarkan. C. Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Kedua, Jamiluddin Al-Faqih. Jamiluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 ketika berusia 20 tahun. Ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beberapa
Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. A. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. B. Untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. C. Corak pemerintahan otogarsi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 3. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Bapaknya bernama Abdul Hasan Khairul, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkatkan sampai ke suku bangsa Umar bin Al-Khattab. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. A. Pembukaan pintu ijtihad menurut Muhammad Abduh. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. B. Penghargaan terhadap Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal, sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan maju. C. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Bab 2. Memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia, adalah tema yang menarik banyak kalangan, yaitu sejarawan, budayawan, sosiologi, antropologi, dan bahkan politis. Personalnya masuknya Islam ke Indonesia adalah masalah klasik yang belum selesai diperbincangkan. Personal ini telah mendorong para sejarawan mengumumkan berbagai temuannya yang kemudian dikukuhkan sebagai teori. Proses pengembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kemudian kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung pada abad ke-13 sampai ke abad 18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Vanessa yang singgah di kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Corak Islam di Nusantara. Keberagamaan masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tunggal. Ini merupakan wujud artikulasi doktrin Islam yang beragama. Fenomena keberagamaan ini merupakan sintesa dari doktrin
normativitasi dan dimensi kesejarahan atau historisasi. Kedatangan dan penjajah Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati hingga rempah-rempah yang melimpah. Di sisi lain, praktik penjajahan bangsa Barat juga dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya 3G atau Gold, Glory, Gospel. Kolonialisme bangsa Barat mengacu pada semboyan Gold, Glory, dan Gospel, yaitu Gold, bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negara. Kedua, Glory, selain mendapat kekayaan bangsa Barat, juga berupaya meraih kejayaan mereka hendak menjadi penguasaan dari berbagai negara. Ketiga, Gospel, bangsa Barat berusaha memperluas keyakinan di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan agama Nasrani ke wilayah Nusantara. Sejarah Muhammadiyah atau faktor objektif dan subjektif. Sebelumnya mendirikan Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan seiring terlibat di dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya adalah pertama, menegakkan kembali perannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dan agama Islam. Kedua, dibutuhkan sekelompok umat guna menggunakan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Al-Imran ayat 104 dan mendorong umat Islam dan Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah itu adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaruan atau hijidat, berpikir jumud atau konvestasi. Bab 3. Memahami Ki Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya, sisilah dan latar belakang keluarga. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah putra Ki Haji Abu Bakar bin Ki Haji Ahmad Sulaiman, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Ki Haji Ibrahim, seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabeni Ngabdul Darwis dari Sultan Hamengkubuwono V karena ayahnya meninggal kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat akan kesalehannya. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 saudara dengan rincian sebagai berikut: Nyai Yatib Arum, Nyai Musniyah atau Nyai Nur, Nyai Haji Soleh, Muhammad Darwis atau Ki Haji Ahmad Dahlan, Nyai Abdurrahman. Ki Haji Ahmad Dahlan
menikah pada Siti Walidah atau terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan binti Kiai Haji Pengulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri dari pernikahannya dengan Siti Walidah. Ki Haji Ahmad Dahlan dikaruniain 6 orang anak, yaitu Jionah, Siraji Dahlan, Siti Musyroh. Pendidikan dan kegiatan organisasi Ki Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Kemampuan dasar membaca dan menulis didapatkan dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang menjadi tempat belajar pertama bagi Ki Haji Ahmad Dahlan tentang agama. Kegiatan organisasi. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1006, ia diangkat sebagai khatib besar dengan gelar khatib amin. Pokok-pokok pikiran. Pandangan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf beragama adalah beramal. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran bahwa tingkatan adalah wujud konkret dari penjemaran Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tingkatan nyata tersebut. Oke, bab 4, memahami Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar itu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis atau bahagian-bahagiannya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga adalah anggaran dasar Muhammadiyah menurut memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan usaha, anggota, pimpinan, unsur pembantu, pimpinan organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. 1. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. 2. Anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. 3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan pimpinan pusat dan dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah. 1. Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. 2. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bab 5. Memahami kepribadian Muhammadiyah. 1. Hakikat Muhammadiyah. 2. Dasar amal usaha Muhammadiyah. 3. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. 4. Sifat Muhammadiyah. 1. Hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Kedua, dasar amal Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebahagiaan luas merata.
Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. Ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. 1. Amal usaha Basal dan Muhammadiyah. Untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Dan bab 6, mata-mata kekayaan dan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau dalam kurung MKCHM. Ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena membuat pokok-pokok personalan yang bersifat ideologis keagamaan dan keumatan yang menjadi rahna gerakan utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia telah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama. Isi MKCHM itu yaitu 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawiyah. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanaan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak dan ibadah dan muamalah duniawiyah. Sekian dari saya, Fiona Riandini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.